Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Awalan, hayya bina naskuru ta'ala ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta tajtami'u fi hadad dunya mubarakatan. Thaniyan, salatan wa salaman daimaini mutalazibaini ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ajlisu huna sa'ukhbirakum anil muhadharah yakni tahtal maudu' memaksimalkan amalan pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan yakni pada bulan Ramadan karena di bulan itu telah turunnya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surah Al-Qadr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan apakah kalian mengetahui malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dan sesungguhnya malam Lailatul Qadar ialah malam yang sangat baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat warruhu yang termasuk malaikat Jibril pula fiha yakni di dalam bulan Ramadan biizni rabbihim dengan seizin Allah Subhanahu wa taala min kulli am dari segala urusannya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kesejahteraan pada malam Lailatul Qadar itu hingga terbitnya fajar. Maka dari itu kita sebagai umat muslim wajib fastabiqul khairat untuk memperbanyak amalan kita pada bulan Ramadan ini. Dan tapi mirisnya pada zaman sekarang banyak pemuda-pemudi yang hanya mengedepankan ego mereka dan hanya mengatakan bahwa bulan Ramadan ini hanya untuk puasa saja. Paginya puasa, siangnya puasa, petangnya puasa, tapi malamnya bermaksiat. Mereka mengaku bahwa mereka muslim. Ini loh saya muslim, saya mengaku muslim, tapi dari mereka dengan mengaku itu mereka tidak mengamalkan ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan itu semua. Maka dari itu kita harus mengusahakan mengoptimalkan pada bulan ini dan jangan sampai kita melewatkan dan mensia-siakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Tanda keislaman seseorang yakni meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Kita pada bulan Ramadan ini harus memperbanyak zikir, harus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Maka dari itu yang kita misalnya di rumah, kita harus menargetkan sehari harus membaca berapa juz, kalau bisa 3 hari khatam. Jadi sehari 10 juz, besoknya lagi 10 juz, besoknya lagi 10 juz. Jadi bisa dihitung kita dalam sebulan tuh khatam berkali-kali, bukan cuma sekali, 2 kali seperti tahun-tahun yang lalu. Maka dari itu kita harus mengoptimalkan pada bulan ini dan jangan melewatkannya. Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, maka insyaallah Allah akan menambahkan dari kesyukuran itu. Dan jika kalian kufur, maka kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Maka dari itu, datangnya bulan ini, datangnya bulan Ramadan ini berarti kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin melihat hamba-hambanya meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dari ini kita bisa menghapuskan segala dosa-dosa yang telah lampau. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rawahu Bukhari wa Muslim. Pada bulan Ramadan ini yang biasanya masih suka bermaksiat, menggibah, ngomong kotor dan lain sebagainya itu harus dikurangi. Karena itu bisa merusak ekstensitas dari bulan Ramadan itu. Percuma kita puasa tapi kita masih suka menggibah. Percuma kita puasa tapi kita masih suka ngomong kotor. Di Allah Subhanahu wa taala kita berpuasa itu tidak ada nilainya, percuma. Maka dari itu kita harus berubah, harus menjadi yang lebih baik lagi dan kalau bisa harus istiqomah. Memang susah istiqomah, tapi sedikit demi sedikit kita akan merubah kebiasaan kita dan insya Allah kita akan menemukan jati diri kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan itu datangnya dari ana sendiri dan bila ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat kafaitu kalami syukran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.